I love the layout. I love the layout. I love the layout. I think most riders are gonna, I would say majority riders are gonna love this circuit. I love the layout. I love the layout. I love the layout. I think most riders are gonna, I would say majority riders are gonna love this circuit. Pembalap Yamaha Andrea Dovizioso memberikan pujian kepada sirkuit Mandalika yang akan menjadi tempat digelarnya tes MotoGP Mandalika. Dovizioso telah menjajal sirkuit sepanjang 4,3 km itu. Namun pembalap asal Italia itu menjajal sirkuit Mandalika tidak dengan menunggangi motor, melainkan dengan berjalan kaki. Kesan pertama Dovizioso pun positif. Mantan pembalap Ducati itu mengatakan sirkuit Mandalika punya rute yang bagus dan karakter sirkuitnya cepat. Jalurnya terlihat bagus dan cukup cepat dan agak pendek, ujar Dovizioso. Tapi selama Anda tidak duduk di sepeda motor, Anda tidak benar-benar memahaminya. Ada banyak siken, saya berharap banyak slide dan banyak spin, semua pembalap harus beradaptasi dengan itu. Lanjut Dovizioso. Tak hanya Dovizioso, tim Monevial 46 juga memuji keindahan sirkuit Mandalika yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu. Bahkan tim MotoGP milik Valentino Rossi itu mengunggah foto dengan keterangan berbahasa Indonesia. Salah satu pembalap yang menjajal sirkuit Mandalika adalah pembalap Monevial 46 Marco Bezzecchi. Pembalap rookie itu terlihat mengendarai skuter bernomor 46 yang lekat dengan The Doctor untuk mengelilingi lintasan sepanjang 4,3 km tersebut. Hal itu diketahui dari foto yang diunggah di Instagram resmi tim mereka. Dalam keterangan gambar tersebut, Monevial 46 mengatakan Mandalika adalah sirkuit luar biasa yang berada di negeri cantik. Sebelumnya, pembalap Aprilia Alex Espargaro mengakui keindahan panorama sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok itu. Alex menilai sirkuit Mandalika aneh dan berbeda dengan kebanyakan lintasan balap di Eropa.
Penilaian itu tidak lepas dari lebar sirkuit dan juga titik tikungan sirkuit Mandalika. Meski begitu, Alex Espargaro kagum dengan keindahan sirkuit Mandalika. Saya memilih bersepeda untuk menjaga kondisi. Saya juga menyempatkan diri bersepeda di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sangat indah, namun menurut saya ini lintasan yang aneh. Sirkuit Mandalika berbeda dari lintasan yang kami temui di Eropa. Lintasan di sini sangat lebar. Ada banyak perubahan arah sebelum di titik yang memerlukan kecepatan tinggi. Meski demikian, Aprilia sudah bekerja sangat baik. Kami punya motor bagus. Kami akan mencoba mengonfirmasi hasil bagus yang kami peroleh di Sepang akhir pekan lalu di sini. Pungkas Alex Espargaro. Aparat kepolisian dari Korps Brigadir Mobil Polri yang bertugas mengamankan ajang tes pramusim MotoGP 2022 menurunkan paksa 5 unit pesawat nirawak atau drone liar yang berterbangan di kawasan sirkuit Mandalika. Kepala Bidang Humas Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Artanto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Mataram, menurutnya penurunan 5 drone tersebut dilakukan secara paksa menggunakan alat bantu berteknologi bernama Antridon Jammers. Sesuai aturan yang telah disepakati pihak ITDC dan pihak terkaitnya, drone liar atau ilegal yang tanpa izin dari pihak penyelenggara MotoGP tidak diperbolehkan terbang. Ditakutkan mengganggu jalannya tes, kata Artanto. Dengan adanya insiden tersebut, Artanto kembali mengimbau kepada warga ataupun pengunjung untuk tidak menerbangkan drone di sekitar sirkuit Mandalika, karena khawatir akan mengganggu kegiatan tes pramusim yang akan mulai berlangsung Jumat ini. Sebelumnya kami sudah imbau dan bina mereka untuk jangan melakukan hal itu. Apabila dilakukan lagi, kami akan melakukan tindakan tegas, tambahnya. Alat Antridon Jammers ditempatkan di sekitar sirkuit Mandalika bersama dengan tim siaga dari Korps Brimob Polri. Alat itu dapat mendeteksi keberadaan drone yang terbang dengan jarak radius 2 km di sekitar area sirkuit. Jadi, kami dari kepolisian akan terus melakukan patroli drone, tambahnya. Dia pun mengingatkan bahwa penerbangan drone kini sudah memiliki dasar hukum. Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam aturan tersebut ada sanksi hukum pidana dan denda bagi yang melanggar, tambahnya. Selain larangan kepada warga, ITDC juga telah meminta pengaman dari TNI Polri untuk tidak menerbangkan drone kecuali ada izin dari pihak penyelenggara. Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan aksi selfie atau swafoto di ruang terbuka yang dilakukan sejumlah pembalap MotoGP di Mandalika dilakukan pada area karantina bubble. Mereka ini setahu saya karantina bubble. Sepanjang bubble-nya tidak pecah, mereka akan di bubble terus sampai 5 hari. Kata Ketua Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Kalijaga Ginting. Alexander menambahkan, selfie para pembalap itu berada pada lingkungan sekitar penginapan yang juga masuk dalam area zona karantina. Sepertinya tempat mereka swafoto itu berada di pantai sekitar Hotel Novotel yang juga zona karantina dari depan ke samping, tambahnya. Konsep bubble atau gelembung pada prinsipnya mencegah terjadinya interaksi para peserta MotoGP Mandalika dengan masyarakat sekitar. Bubble itu dalam satu gelembung, stick in together. Mereka yang sudah berada di dalamnya harus sudah vaksinasi, PCR dengan tes negatif, laporan klinis baik dan bersama terus, tidak boleh pecah gelembungnya, tambahnya. Menurut Alexander, pelaku perjalanan gelembung atau travel bubble memiliki batasan ruang gerak pada area yang telah ditentukan berdasarkan Surat Edaran Satgas Nomor 5 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan sistem bubble kegiatan MotoGP Mandalika pada masa pandemi COVID-19. Bubble mulai dari bandara ke hotel, ke sirkuit terus balik lagi ke hotel. Tiap hari dites, baik rapid atau PCR, tambahnya.
Sementara itu, penerapan sistem bubble di sirkuit Mandalika menuai komentar beragam warganet lantaran banyak pembalap MotoGP yang keluyuran untuk menikmati pemandangan di sekitar hotel tempat mereka menginap. Sejumlah warganet mengomentari foto-foto selfie yang diunggah pembalap di media sosial. Mereka khawatir adanya interaksi pembalap yang keluyuran dengan masyarakat sekitar berpotensi menularkan virus corona.